Oke, sore semuanya. Oke, sore semuanya. Nah, ini kita sekarang mau belajar materi limit ya. Siapa yang nggak bisa ngerjain limit? Oke, aku kasih tahu dulu beberapa contoh soalnya ya. Yang butuh buku latihan soal bisa klik ranjang kuning aja ya. Loh, kok bukunya nggak keluar? Halo. Halo juga. Oke, kita mau belajar materi limit ya. Udah pada ngumpul belum? Nanti kalau udah mulai, pada minta diulang. Pada bisa nggak belajar materi limit? Siapa yang bisa ngerjain soal ini? Coba. Berapakah hasilnya? Ada yang tahu caranya? Ini ada dua cara ya, bisa cara cepet, bisa cara lama. Nah, kalian mau pakai cara apa? Jangan cap cip cup dong. Ah, kok cap cip cup. Ih, sayang banget. Kalau udah tahu caranya itu gampang banget. Jangan cap cip cup. Cap cip cum kebang kucup. Iya, kalau kalian mau pakai cara cepet, itu harus bisa turunan. Udah belajar turunan belum? Kalau mau pakai cara cepet, ini limit menuju ada angkanya ya. Nanti kalau limitnya X-nya menuju tahingga itu lebih gampang lagi ya. Itu gampang banget. Itu nggak usah pakai ngitung-ngitung. Ada cara-caranya. Kalau cara cepat tuh pakai turunan. Oke, kalau cara biasa itu pakai faktor. Jadi soal ini difaktorin gitu. Nah, kalian bisa ngefaktorinnya nggak? Iya, makasih yang tap-tap layar. Wah, udah 1.200 aja tap layarnya. Jawabannya berapa? Oke, kalau kalian belum belajar turunan, gampang kok. Rumus turunan itu cuman 3. Jadi kalau rumus turunan, kalau dia angka, oke, kalau dia angka ya, angka apapun itu turunannya selalu 0 ya, gitu ya. Oke? Kalau dia X, turunannya itu selalu 1. Gitu. Nah, kalau dia bilangan pangkat, misalnya X pangkat 2, turunannya apa sih? Berarti 2 gitu ya, dikali X. Jadi pangkatnya itu turun kalau diturunin. 2-nya tuh turun ke depan. 2-nya turun, X-nya tulis lagi, pangkatnya berkurang 1 ya. 2 kurang 1 berarti 1 gitu. Jadi turunannya 2X. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti dulu nggak? Kita mau pakai cara turunan dulu ya. Nanti aku bahas pakai faktorin ya. Faktorin juga nggak terlalu ini sih. Cuma emang turunan lebih singkat ya. Oke, bisa? Kalau misalnya turunan dari 5X berapa dong? Pada tahu nggak? Coba. Pada bisa nggak? Kalau turunan dari 5X pada bisa nggak? Ini hafalin ya. Jadi kalau turunan angka itu harus dihafalin ya. Kalau kalian belum belajar nih aku ajarin ya. Kalau turunan angka itu 0 gitu ya. Angka apapun mau pecahan, desimal, bla 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 gitu ya. Terserah deh angka. Pokoknya angka doang nggak ada X-nya gitu kan. Angka tuh kan. Oke. Nah kalau X itu sebetulnya pangkat 1 ya. Oke. Pangkat 1 sebetulnya X itu. Oke. Langkah nurunin kalau bilangan ada pangkatnya itu pangkatnya turun gitu ya. Satunya turun. Ini kan pangkatnya 1, satunya turun gitu ya. X-nya ditulis lagi gitu ya langkahnya nih. Lalu pangkatnya berkurang 1. 1 kurang 1 itu kan 0. Oke, X pangkat 0 itu 1 ya.
Nah, maka jawabannya 1. Jadi turunan X itu adalah 1. Oke? Nah, kalau turunan X pangkat 2 apa ya? Tadi, oke, yang baru join aku ulang ya. Nih, kalau turunan bilangan berpangkat, pangkatnya berapapun, oke? Pangkatnya turun dulu. Pangkatnya di sini berapa? 2 kan? Turun dulu, taruh di depan ya. Oke, taruh dulu nih di depan. X-nya tulis lagi, tapi pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Oke? Nah, berarti kalau X pangkat 1 ya X gitu kan. 2 kali X, ya udah hasilnya 2X. Nah, kalau turunan dari 5X apa dong? Pada tahu nggak? Ya, kalau ada angkanya gini ya, 5 dikali X gitu ya. Kamu fokusnya turunin nilai X-nya aja ya. Jadi yang kamu fokus tuh turunan dari X-nya aja. Apa sih tadi turunan X? 5-nya tulis lagi ya. 5-nya tulis lagi. 5-nya ditulis lagi aja ya. Jadi tadi turunan X apa kita udah dapet di atas 1 ya. Berarti 5 kali 1 gitu ya. Hasilnya 5. Udah beres gitu. Paham nggak? Coba sekali lagi jika turunan dari 2X pangkat 3 misalnya. Yo, pada bisa nggak? Ayo kita mau belajar limit aljabar pakai cara cepet ya. Cara turunan. Nah yang belum belajar turunan boleh nimbrung sini ya. Biar ngerjain limitnya gampang. Nanti aku ajarin limit X menuju tak hingga, ini gampang banget ya. X menuju tak hingga. Bisa? Berapa? Ayo, kalau ada angkanya, ini 2 dikali 2 dikali X pangkat 3. Kalian fokusnya turunin X pangkat 3 ya. Turunin X pangkat 3 aja, 2-nya ditulis dulu ya. 2-nya ditulis dulu. 2-nya tulis dulu gitu ya. Oke. Lalu kalian turunin nih X pangkat 3. Tadi apa kalau turunan pangkat? Pangkatnya taruh di depan gitu ya. X-nya tulis lagi. Lalu pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi 2. Jadi hasilnya adalah ini bisa dikaliin ya. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Iya, oke. Oke, ini cara cepat berlaku kalau 0 per 0 ya, atau tak hingga per tak hingga ya. Nah, ini soal ini perlu dicek dulu nih. Oke. Kalau cara faktorin kalian pada bisa nggak? Nanti ya aku ajarin ya. Oke, ini ngerjain limit ini. Kalian pertama, ini berlaku kalau cara cepat kalau bentuknya 0 per 0 atau tak hingga ya. Nah, ini dicek dulu dong. Kita belum ngecek ya. Ayo, kalau X-nya dimasukin angka 2, apakah ada nilainya? Apakah ada nilainya? Integral udah ya minggu lalu. Kita mau bahas nanti dari buku ya. Limit X menuju bla bla bla. Cara ngefaktorin nggak ngerti. Waduh, aku kemarin hari apa tuh ngebahas faktorisasi. Oke, nanti dibahas ya. Nah, ini kamu substitusi dulu ya. Kita cek dulu apakah dia 0 per 0 atau tak per tak hingga. Kalau 0 per 0 baru bisa pakai turunan ya. Ayo kita cek dulu, cek and recheck. Berapa nih hasilnya adik-adikku? Kalau X sama dengan 2 kamu masukin ke sini, berarti berapa nih? Oke, yang butuh buku-buku soal kalian bisa klik keranjang kuning ya. Aku udah sematin buku-bukunya. Yang biasa aku pakai buat di live. Berapa? Yuk kita masukin yuk. Masukin aja kok bingung. X-nya diganti 2 ya. 2 pangkat 2 gitu, oke. Dikurang 3 dikali 2, ditambah 2 gitu ya. Dibagi 2 dikurang 1 ya. Tuh berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya ke? Berapa? Ayo berhitung. Kalau aku ngeles jangan rebahan ya. Coba ambil pulpen, kertas gitu nulis. Ngitung. Ikutan nulis ya. 2 kuadrat 4. Oke, dikurang 2 kali 3 6 ditambah 2 gitu kan. 4 2 dikurang 1 1 ya. Ini berapa hasilnya? Min 2 ditambah 2. Min 2 ditambah 2 berapa tuh? 0 ya. 0 per 1 ya jawabannya ya. Kalau 0 per 1 berarti jawabannya 0 ya. Nah, berarti dia bentuknya enggak 0 per 0 ya. Jadi ini ya udah jawabannya berarti 0 kalau yang soal ini ya. Oke, jadi nggak usah diturun-turunin kalau yang itu. Coba kita lanjut ke soal nomor kedua.
Ya, habis ini limit hingga. Oke, ngerti ya? Ngerti dulu nggak kalian? Jadi kalau cara cepet digunain kalau apa tadi? Kalau 0 per 0 atau tahingga per tahingga ya. Nah, ini tadi hasilnya 0 per 1 ya. Kalau 0 per 1 itu ada jawabannya 0 ya. Jadi ini jawabannya tadi 0 per 1 ya. Jadi kita nggak usah pakai cara turunan ya. Coba kita cek dulu yang kedua apakah 0 per 0. Yuk kita substitusi angkanya ya. Jadi X-nya itu dimasukin dulu ke sini ya. 2 dikali 2 kuadrat gitu ya. Dikurang 2 dikurang 6 gitu ya. Per 3 dikali 2 di kuadrat dikurang 5 kali 2 dikurang 2 gitu ya. Berapa nih hasilnya? Ada yang udah dapat belum? 2 dikali 2 kayaknya 0 ini. 2 kuadrat 4 kali 2 8 ya. Ini 0 nih. 0 per coba yang bawahnya. Apakah 0 per 0? 3 dikali 4 12. Oh, 0 per 0 ya adik-adik, lihatlah. 0 per 0 ya, betul? Ini 3 dikali 4 12, dikurang 10 dikurang 2 gitu. 12 kurang 10 2, 2 kurang 2 0 ya. Nah, kalau ketemu bentuk gini baru bisa kita gunain cara cepat, carcepnya ya. Carcep turunin ya. Yuk kita turunin ya. Ini tadi aku udah ajarin kalian gimana cara nurunin ya. Yuk kita turunin satu-satu. Jadi kalau turunin tuh atasnya dulu ya. Kita turunin atasnya nih. Satu-satu. Ayo kalian yang jawab. Udah pada bisa belum? Turunan 2x pangkat 2 adalah... Ayo 2x pangkat 2 turunannya apa? Fokusnya ke x pangkat 2-nya ya. Fokusnya ke X pangkat 2-nya ya. 2-nya tulis lagi. Jadi kalau ada angka di depannya itu kamu tulis lagi aja 2 gitu ya. Lalu turunan dari X pangkat 2 adalah turunan dari 2X pangkat 2 gimana? Ini aku tulis rumusnya di sini ya. Jadi kalau turunan dari X pangkat N itu turunannya, ingetin rumusnya. Pangkatnya turun ya, pangkatnya turun dikali X gitu ya. Lalu pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Oke, ini rumusnya ya. Kalau bilangan berpangkat ya. Kalau ada angkanya gimana? Kan ini 2 dikali X pangkat sesuatu. Ya kamu nggak usah nurunin angka 2-nya. 2-nya itu ditulis ulang aja ya. 2-nya ditulis ulang. Yuk kita turunin X pangkat 2 ya. X pangkat 2 turunannya apa tadi? N-nya turun, ya kan? N-nya 2 ya. 2 gitu kan. X-nya tulis lagi, pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 1 yang nggak usah ditulis ya. Oke, paham? Yang pusing ngacung dulu, coba sampai situ. Siapa yang pusing? Udah ngerti belum cara aplikasi turunan? Yuk, kalau udah ngerti turunin X ya. Turunan dari X apa? Turunan dari X apa ya? Coba kalian yang jawab turunan X tadi apa? Turunan dari X adalah bla 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 bla. Ini penjabarannya ya. X itu sebetulnya X pangkat 1 ya. Nah tadi penjabarannya udah nih. Yang ketinggalan boleh dilihat nih catatannya ya. Tadi kita udah nurunin X pangkat 1 itu hasilnya 1 ya. Jadi langsung ya 1. Turunan angka apa? Turunan angka 0 ya. Udah nggak usah tulis deh ah. Yuk kita turunin lagi 3X pangkat 2 ya. Oke, karena sama X pangkat 2 berarti hasilnya sama dong kayak di atas, betul nggak? 3-nya tulis lagi ya. 3-nya itu jangan diturunin kalau perkalian gitu. Yang kamu fokus turunin X pangkat 2-nya. Turunan X pangkat 2 itu berarti tadi apa? 2 dikali X pangkat 1 ya, betul? Oke, mengerti? Yuk kita turunin min 5X. Turunan dari min 5X berapa ya? Turunan dari min 5X. Kalau 0 per 0 jawabannya difaktorisasi. Iya betul sayang. Ini kan aku udah tulisin ya. Bisa cara cepet turunan, bisa cara biasa faktorin ya. Ini aku ajarin cara cepet. Cara lamanya difaktorin memang. Bisa kamu kerjain pakai faktorin, nanti hasilnya sama aja. Berapa? Tadi fokusnya kalau ada angkanya gimana? Tulis dulu angkanya ya. Yang kalian fokus itu turunin X-nya. Tadi turunan X apa? Yang cakep, yang cantik ini di sini.
1 ya, ya udah nggak usah tulis ya, 5 kali 1 ya 5 ya, betul? Udah paham belum sampai sini? Siapa yang pusing? Ini aku ajarin pakai cara turunan. Kalau kalian di sekolah kayaknya pakai faktorisasi ya. 2 kali 2 4. 4x min 1 per. Kita kerjain dulu. Nah ini kalau udah kayak gini kamu substitusi aja nilai x-nya ya. X-nya masukin aja nih. Berarti 4 dikali 2 dikurang 1 gitu. 6 dikali 2 dikurang 5 gitu ya. Paham ngerti nggak? Berapa nih hasilnya? 8 kurang 1 7 ya. 7 per 12 kurang 5 7 juga ya. Berarti hasilnya 1. Ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Siapa yang pusing? Siapa yang pusing? Gampang banget ah. Coba ada yang mau nanya nggak? Faktorisasi boleh. Mau faktorisasi, tapi kalian harus bisa cara faktorisasinya dong. Kalau mau faktorisasi, pada bisa ngefaktorin nggak? 7 per 7 dari mana dihitung sayangku? 4 kali 2 berapa? 8 kan? Ini dihitung. 8 dikurang 1. Ini kan 12. 12 kurang 5 gitu kan? Dihitung sayangku. Dihitung lah. Masa nggak dihitung? Dihitung ya. Nah dihitung. Ini dapat 4 dikali 2 X-nya dimasukin ya. X-nya dimasukin. Nih X ini dimasukin ya. Nih X-nya disubstitusi ya. Setelah kamu turunkan itu X-nya disubstitusi ya. Oke? Ngerti nggak? Mau cara faktorisasi, tapi kalian harus bisa ngefaktorinnya dulu dong. Iya, abis ini limitahin nggak yang cantikan cara ke besok integral pasti ya kayaknya. Kalau keburu hari ini kayaknya. Aku ada kelas soalnya jam kulit kurang bulu. Sebentar lagi aku ada. Puyeng, kenapa puyeng? Coba aku pakai cara turunan lagi untuk satu soal lagi ya. Habis itu pakai faktorisasi ya. Kenapa pusing? Baru join kali jadi pusing. Baru join kali pusing jadinya. Oke, ini caranya. Jadi gini kalau ngerjain limit kalian tuh substitusi dulu nilai X-nya, oke? Jadi nilai X-nya itu kamu substitusi dulu ya. Kalau misalnya dia jawabannya 0 per 0 atau tahingga per tahingga baru kamu bisa pakai cara cepet turunan ya. Atau cara biasa difaktorin gitu. Oke? Gitu ya. Nah nanti kalau limit X menuju tahingga lebih gampang lagi. Itu soalnya gampang banget. Oke lanjut ya. Ini diturunin ya, bisa nggak? Ayo coba belum diturunin, sebelum diturunin substitusi dulu ya. Apakah 0 per 0 ini? Apakah dia 0 per 0? Coba. Yuk kita masukin dulu ya. 3 dikuadrat dikurang 9 dibagi 2 dikali 3 dikuadrat dikurang 7 dikali 3 ditambah 3. Ayo berapa nih? 3 kuadrat itu 9 ya. Yang atas itu 9 kurang 9 udah pasti 0 nih. Yang bawah 2 kali 9 18 dikurang 21 ditambah 3. Nah, ini 18 tambah 3 aja 21. Nah, 0 per 0 ya. Nah, ini 0 per 0 ternyata tuh. Setelah disubstitusi, hasilnya 0 per 0. Pelan-pelan. Jadi langkah pertama, kalau kamu ketemu soal limit X yang menuju angka ya, bentuknya aljabar. Tahu aljabar kan? Kalau aljabar itu kan X pangkat berapa ditambah berapa, X ditambah berapa lah gitu ya. Oke? Nah, itu kamu substitusi dulu langkah pertamanya ya. X-nya disubstitusi dulu. Tadi kita kerjain soal nomor 1 nih. Kalau contoh soal nomor 1 nih, kita substitusi nilai X sama dengan 2 itu ternyata hasilnya itu 0 per 1. Lah kalau 0 per 1 mah nggak usah pakai cara turunan. Udah itu jawabannya gitu. Setelah disubstitusi ya udah itu jawabannya. Jadi nggak bisa pakai turunan gitu ya. Nggak bisa juga pakai faktorisasi. Nah kalau ini gimana? Nah, kalau dia 0 per 0 bisa ya kita pakai turunan ya. Coba. Yuk kita turunin yuk. Turunin atasnya ya. Turunin satu-satu ya. X pangkat 2 turunannya apa? Ya udah ada contekannya nih. Yang baru join nih langkahnya ya. Kalau Y sama dengan X pangkat N kalau diturunin. Nah, ini rumusnya ya.
Pangkatnya turun, dikali X, pangkatnya berkurang 1. Oke, yuk kita turunin ya. X pangkat 2 turunannya apa? Ayo tadi kita udah belajar siapa nih yang nimbrung dari awal? Limit X menuju 3. Aku nge-live-nya berarti kalau kalian ngumpulnya berapa orang sih? Biar nggak ketinggalan gitu. Kalau joinnya tengah-tengah memang agak bingung ya. Tinggalan. Soalnya kan penjelasannya dari awal. Oke, turunan dari X pangkat 2 ikutin ya rumusnya ya. Pangkatnya turun, ya pangkatnya turun, 2-nya turun gitu kan. Pangkatnya kan 2. X-nya tulis lagi gitu ya. Lalu pangkatnya berkurang 1. Jadi 1 ya, nggak usah ditulis lah. Turunan angka apa? Turunan angka. Turunan angka itu selalu 0 gitu ya. Nggak usah ditulis juga lah ya. Bikin pusing, mumet ntar. Ngerti kan kalau aku nggak tulis ya? Maksudnya 0 ya. Oke, yang bawah yuk. 2X pangkat 2, turunannya apa? Fokusnya turunin X pangkat 2 aja ya. Jadi 2 yang di sini itu ditulis lagi aja. 2 yang sini tuh tulis lagi aja. Nah, kamu turunin X pangkat 2 aja tugasnya ya. 2 yang di sini aku tulis lagi ya. 2 yang di sini tulis lagi nih. X pangkat 2 turunannya apa? Tadi sesuai yang di atas ya. Berarti tadi kita udah turunin nih. 2X kan gitu ya. Turunan min 7X apa? Turunan min 7X. Turunan min 7X. Boleh kalau kalian butuh buku soal, aku udah sematin di keranjang kuning ya. Kalau live kan suka nanya-nanya tuh bukunya pakai yang mana sih? Buku apa sih yang bagus gitu kan? Dari SD, SMP, SMA ada semua ya. Mau ujian CPNS, TPA juga ada, aku udah masukin. Oke, berapa adik-adik? Tadi pokoknya kalau ada angkanya, dealnya gimana dealnya? Tulis dulu angkanya ya. Fokusnya turunin X-nya ya. Turunan X itu tadi apa? 1. Udah, jadi min 7 aja. Min 7 kali 1 kan min 7 ya. Lalu turunan angka itu 0. Turunan angka aja berarti 0. Udah, berarti hasilnya itu limit X menuju 3 dari 2X per gitu ya. 4X min 7. Dah, kalau udah kayak gini tinggal disubstitusi aja setelah kamu turunkan. Disubstitusi nilai X sama dengan 3 ini ke sini digantikan ya X-nya tuh. Jadi ditulis 2 dikali 3. Udah dapat belum jawabannya? Coba kalian yang hitung ya. Berapa nih jawabannya? Berapa jawabannya? Udah dapat belum? Iya, berapa jawabannya? Ini 6 ya. Ini 12 ya. Iya, jawabannya 6 per 5 ya. Oke, ngerti? Paham? Paham nggak? Paham sampai sini? Kita mau masuk limita hingga ya? Atau mau diajarin faktorisasi? Kalau cara faktorisasi kalian harus bisa dulu cara ngefaktorinnya. Pada bisa nggak ngefaktorinnya? Kalau limita hingga itu gampang banget ya. Asal kalian tahu bentuknya itu ada rumus cepetnya ya semuanya ya. Gampang banget. Habis ini ya. Mau cara faktorisasi tapi gimana kalau kalian kalian faktorin ya. Yuk kita kerjain yang ini ya. Kita pakai cara faktorisasi. Ya, tapi kalian harus bisa cara faktorinnya gimana. Coba faktorin yuk. Faktor dari ini apa? Pada tahu nggak? Faktor dari X kuadrat min 9 apa? Pada tahu nggak? Faktor dari X kuadrat min 9 pada tahu nggak? Ayo, pada tahu nggak? Kalau faktor ini kamu ingat rumus ini ya. A kuadrat min B kuadrat ya. Hasilnya adalah A min B, A plus B gitu ya. Nah, X kuadrat min 9 itu berarti kamu harus ubah bentuknya seperti ini nih. Apa kuadrat dikurang apa kuadrat gitu loh. Oke, 9 itu berarti 3 kuadrat ya. Betul? 9 itu 3 kuadrat kan? Nah, tinggal dilihat aja. Berarti kan ini nilai A-nya. Ini nilai B-nya gitu loh. Tinggal disubstitusi aja ke sini nih. Berarti hasilnya adalah X min 3, X plus 3 gitu ya. Oke? Oke.
Kemarin baru ngajarin faktorisasi. Ayo, yang kemarin ikutan aku ngajarin faktorisasi siapa nih? Pasti bisa jawab. Ini faktorisasinya digunain di limit tuh. Makanya kemarin aku ajarin ya, hari apa sih? Hari Rabu apa hari Kamis? Lupa aku. Ayo, kalau faktorin ini bisa nggak? Kalau faktorin ini bisa nggak? Ini tuh kamu berarti harus cari di jumlah, dua bilangan di jumlah, hasilnya yang tengah, hasilnya yang koefisien X di jumlah min 7. Tapi dikali harus 2 kali 3 berapa? 6. Ayo apa bilangannya? Tahu nggak nih? Kayak main tebak-tebakan nih. Di jumlah min 7 dikali 6. Apa tuh? Apa ya bilangannya? Nah kalau kalian ngefaktorin kayak gini, fokusnya jangan ke jumlah ya. Jangan cari nilai jumlah. Tetapi cari nilai kalinya. Nah lihat kalinya 6 kan. Perkalian 6 apa aja sih? 1, 6 gitu kan. Apalagi? 2, 3 gitu kan. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah tinggal mana kemungkinannya? 1, 6 apa 2, 3 nih? Kalau di jumlah negatif 7. Kalau 2 sama 3 kayaknya nggak mungkin ya. Meskipun keduanya minus 7 nggak mungkin kan. Berarti 1 sama 6 ya. 1 dan 6. Keduanya tandanya gimana? Keduanya tandanya gimana? Keduanya tandanya gimana? Iya, minus ya keduanya ya. Karena kan pengennya min 7. Jadi harus minus keduanya ya. Oke, kalau udah ketemu angkanya kamu masukin ke gini ya. Kalau di sini ada angka 2-nya berarti kamu tulis di depan setengah. Oke, ini 2x, ini 2x ya. Lalu substitusi aja nih angka yang kamu dapat. Aku taruh di depan aja ya, min 6-nya, min 1-nya di belakang. Boleh kebalik ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau faktorin depannya ada angkanya, jadi jangan lupa 2x-nya ditulis 2 kali, dikali setengah ya. Kenapa harus dikali setengah? Karena ini kalau nanti dikaliin gitu kan hasilnya 4x kuadrat ya. Sedangkan soalnya kan 2x kuadrat. Jadi harus dikali setengah biar kembali lagi ke soalnya gitu ya. Udah nih, udah difaktorin, berarti ini bisa dikali setengah ya. Yang mana sih menurut kamu nih yang bisa dikali setengah? Ini kan setengah dikali ini ya. Jadi artinya tuh bukan setengah dikali ini harus dikali ini juga. Enggak ya. Jadi kamu pilih setengahnya itu mau dikaliin yang sini apa yang belakang gitu. Aku pilih yang depan aja ya. Karena kalau pilih yang belakang ini jadi pecahan gitu ya. Jadi setengahnya aku kaliin ke sini nih. Ke yang pertama. Berarti jadi X min 3. 2X min 1 ya. Gitu ya. Nah ini hasilnya disubstitusi ke sini taruh nih. Gitu, oke? Ngerti nggak? Nah ini kalau udah difaktorisasi biasanya ada yang bisa dicoret ya, ada yang sama ya. Nah ini X min 3-nya sama nih, coret aja. Kalau udah dicoret, kamu tinggal masukin nilai limit X menuju 3-nya. Berarti 3 tambah 3 gitu per 2 kali 3 dikurang 1. Berapa tuh? 6/5 ya, sama tuh jawabannya sama yang di atas ya. Nih, jadi mau pakai cara turunan atau cara, ini kan aku yang pertama cara turunan yang bawa cara faktorisasi ya. Kalau faktorisasi agak mumet karena kamu harus bisa faktorin ya. Siapa yang kemarin ikutan join Kamis, aku ngajarin faktorisasi oleh Kamis. 6-nya tadi kenapa dibekali setengah, gini. Kan kalau di aljabar itu, kalau ada soal pengurangan kayak gini, ya kan, kali terus di dalamnya kurang nih, ini kamu harus kaliin satu-satu ya. Harus kaliin satu-satu, nggak boleh apa? Harus adil. Nggak boleh depannya aja ya. Jadi ini tuh perkalian satu-satu ya. Oke? Tapi kalau ini kan setengah dikali ini. Bukan artinya setengahnya harus dikaliin ke sini, harus dikaliin juga ke sini. Enggak ya. Setengahnya itu boleh milih, mau dikali ke sini atau mau dikali ke sini gitu. Ngerti? Ada yang bertanya? Ayo kita masuk ke limit tak hingga ya. Gampang banget limit tak hingga, Mak. Siapa yang pusing? Bentar, aku cari dulu soal limit tak hingga. SS-nya nanti ya sayang, terakhir aja. Bentar lagi juga mau beres kok live-nya.
Bentar. Limit hingga. Faktor, iya kamunya harus bisa faktorisasi ya. Coba kamu belajar dari lagi cara faktorisasi ya. Nanti aku upload di YouTube ya, rekaman hari Kamis ya. Aku ngajarin 4 bentuk faktorisasi ya. Bisa kalian. Oke, limit X menuju hingga ya. Limit X menuju hingga itu gampang banget ya. Tapi kalian harus hafal bentuk-bentuk soalnya ya. Oke, bentuk pertama dulu ya. Misalnya 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1 dibagi 3X pangkat 3 dikurang 5X min 1. Misalnya gitu ya. Nah ini bentuknya kalau pecahan ya. Pecahan ya. Bentuknya pecahan limit X menuju hingga. Ingat ya limit X menuju hingga. Ini nggak pakai cara, nggak pakai apa ya. Ini langsung cara cepet langsung dapat jawabannya. Kamu lihat ya. Pangkatnya yang tertinggi siapa sih? Oke kalau di atas ini pangkat tertingginya si X-nya pangkat berapa? Coba ada yang tahu? Iya siap. Ini aku kasih contoh limit. Limit. Aku kasih contoh ini, ya limit, bener. Aku upload ke YouTube ya. Ini pangkat berapa sayang? Yang cara apa? Ya ini X pangkat 2 ya gitu ya, oke. Lalu ini, yang bawahnya pangkat berapa? Yang bawahnya pangkat berapa? Yang bawahnya? Yang bawahnya pangkat berapa? Yang bawahnya pangkat berapa? Ayo, pangkat tertinggi ya. Maksudku aku nanya, pangkat tertinggi dari yang atas berapa, yang bawah berapa gitu ya. Yang bawah pangkatnya berapa? Pangkat 3 ya. Oke. Nah, kalian perlu hafalin aja, oke? Jika pangkat di atas, pangkat atasnya lebih kecil daripada pangkat di bawah, ya. Itu hasilnya adalah 0 ya. Limitnya hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kalau pangkat atasnya lebih kecil daripada bawah, itu hasilnya 0 ya. Kalau sama gimana? Kalau sama gimana? Kalau sama, kamu lihat ya, koefisien di depannya. Nanti koefisien atas, aku tulisnya koefisien atas aja ya, dibagi koefisien bawah. Nanti aku kasih contoh soalnya ya. Koefisien atas dibagi koefisien bawah. Kalau lebih besar gimana? Kalau lebih besar berarti hingga. Nah gitu. Kalau lebih besar berarti hingga ya. Nah berarti kalau jawaban yang ini berapa hasilnya dong? Tadi pangkatnya apa? Pangkatnya lebih, ini pangkatnya yang di atas lebih apa? Lebih besar daripada yang bawah atau lebih kecil? Lebih apa? Lebih-lebihan. Iya lebih kecil. Pinter semua. Merhatiin ternyata menerangin. Oke, soal berikutnya ya. Pada merhatiin aku ngajarin nih. Hebat. Coba yang ini. Kalau soalnya kayak gini gimana dong? Ayo, bisa nggak? Kalau yang ini bisa nggak? Coba. Kalau kayak gini, berarti kamu harus gimana? Kamu kaliin dulu ya, mau nggak mau kaliin dulu ya. Tapi kamu nggak usah ngaliin semuanya ya, kaliin aja pangkat terbesarnya. Kan limit X menuju hingga nih. Kita cuma lihat pangkatnya aja kan, pangkat terbesar kan. Pangkat terbesarnya. Nah berarti kamu tugasnya cuma ngaliin pangkat terbesarnya aja nih. Pangkat terbesar itu didapat dari 2X kali 2X, 2X kali 3X ya. Kamu nggak usah ngaliin 2X kali 1, ini kan udah pasti X-nya pangkat 1 ya. Terus ini 3 kali 1 juga nggak ada X-nya, ngapain dikaliin? Nah, tugasnya cuma ngaliin yang depannya aja nih. Yang depannya aja ya. Berarti ini berapa nih hasilnya? Limit X menuju hingga dari 6X kuadrat gitu ya. Oke, bla bla bla. Kerjain sendiri ya belakangnya mah ya. Tidak dibutuhkan untuk rumus cepat itu. Kita cuma butuh yang atas pangkat berapa, yang bawah pangkat berapa gitu ya. Nah, ini yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 2 ya. Kalau sama tadi apa? Pangkat atas sama dengan pangkat bawah berarti koefisien dibagi koefisien ya. Maksudnya apa sih?
Nah ini lihat angkanya nih, angkanya dibagi angkanya gitu loh. Tinggal jawabannya 6 bagi 2 gitu. Beres deh jawabannya 3. Gimana? Gampang banget kan jadinya? Siapa yang pusing? Udah ngerti belum? Siapa yang masih bingung? Oke, ingetin ya, kalau dia bentuk pecahan limit X menjuta hingga ya, gitu cara cepetnya ya. Cara cepetnya ya. Ngerti? Oke, lanjut. Bentuk lainnya ya. Apa? Coba. Oh, ini ada yang kasih soal. Katanya limit X menjuta hingga dari X kuadrat min 2X min 8 per 2X kuadrat min 4. Coba adik-adik yang jawab. Berapa jawabannya adik-adikku? Ini hafalin ya, kalau limit X menjuta hingga lalu pecahan bentuknya ya. Nah, kamu tinggal lihat pangkat terbesarnya aja ya. Jadi di pembilangnya itu pangkat terbesarnya apa, di penyebutnya pangkat terbesarnya apa gitu ya. Kalau udah lebih kecil mah aja hasilnya 0. Kalau dihitung itu panjang ya, panjang caranya. Nggak usah dihitung, pakai cara cep aja. Kecuali pakai cara esai ya, iya harus. Mau nggak mau ya. Berapa hasilnya? Oke, kita tentuin dulu yang atas pangkat berapa terbesarnya. Yang atas pangkat terbesarnya berapa? Yang atas. Yang atas pangkat terbesarnya berapa? X pangkat 2 ya. Yang bawah pangkat terbesarnya pangkat berapa X-nya? X pangkat 2 juga. Oke, berarti sama ya. Kalau sama tadi apa? Kalau sama pangkat atas sama dengan pangkat bawah, berarti koefisiennya tinggal dibagi aja koefisiennya ya. Nah, ini kalau X pangkat 2 berarti angka 1 kan? Iya kan? Tinggal koefisiennya aja kamu ambil 1 per 2 gitu. Udah beres. Beres deh gitu. Pada ngerti nggak? Siapa yang pusing? Hasilnya minus bisa dong, tergantung soalnya ya. Nanti bisa soalnya tuh jadi misalnya kayak gini nih. Misalnya 1 min 2 1 min 2X min 3X kuadrat gitu ya. Misal nih soalnya kayak gini. Dibagi. Nah, misalnya saya kayak gini. Berapa nih hasilnya? Ayo, pada bisa nggak? Ayo. Nanti ada yang bentuk akar ya. Akar dikurang akar itu ada limit tak hingga juga. Cara cepatnya. Yang ini coba pada bisa nggak? Siapa yang merhatiin dari awal nih? Bentar aku naikin ya biar kelihatan yang atasnya. Yang butuh buku-buku soal kalian bisa beli di keranjang kuning ya. Kalau aku nge-live. Bisa kalian lihat-lihat mau buku yang mana. Jawabannya apa? Ayo, jangan kejebak ya, jangan kejebak ya. Ayo kita lihat pangkat terbesar di atas. Pangkat terbesar di atas berapa? Jangan kejebak ya, jangan kejebak. Oke, kamu harus cari dulu pangkat terbesar di atas itu apa di pembilangnya. Pangkat terbesarnya berapa? Jangan kejebak ya. Iya, pangkat terbesar di atas itu X pangkat 3 ya, betul? Yang di bawah X pangkat berapa yang di bawah? Yang di bawah X pangkat berapa? Yang di bawah? Yang di bawah juga sama ya, X pangkat 3, betul nggak? Oke? Paham sampai situ? Meskipun dibolak-balik, oke, kamu lihat pangkat tertingginya berapa gitu loh ya. Nah, udah kelihatan kan? Berarti ini atasnya pangkat 3 sama ya. Kalau sama tinggal koefisien dibagi koefisien gitu kan. Berarti min 27 dibagi min 9 gitu ya, oke? Ya, aku kasih soalnya plus aja ya. Kan tadi pengennya katanya mungkin nggak hasilnya minus. Ini plus aja ya. Plus 9. Jadi hasilnya min 3 gitu ya. Oke, ngerti? Ya, yang tadi kalau kalau soalnya minus, ini jawabannya 3 ya. Bener. Cuma kalau aku ganti soal ininya plus, berarti jawabannya minus gitu ya. Ngerti? Udah ngerti belum? Ini carcep cara 1 bentuk ke 1 ya. Carcep. Bentuk ke 1 ya. Bentuk pecahan ya. Ingetin ya, limit X menuju tak hingga. Oke, lanjut. Sekarang
Masih limit X menuju tak hingga. Oke, kalau bentuknya akar. Nah, aduh kalau ketemu akar dikurang akar. Pusing kan kalian kepalanya mumet? Udah jangan mumet lagi ya. Udah ketahu cara cepetnya mah, nggak usah mumet ya. Oke, nah biasa bentuknya kayak gini ya. Jadi bentuknya pangkat 1. Ya nanti SS sayang ya. Nanti aku kasih waktu SS. Oke, nah ini bentuknya misalnya pangkat 1 ya. Jadi berapa X ditambah berapa gitu dikurang berapa X ditambah berapa gitu ya. Oke. Nah ini kamu hafalin ya. Kamu cuman lihat koefisien X-nya aja ya. Kamu cuman tinggal lihat koefisien X-nya aja ya. Jadi dilihat nih X depan angkanya X-nya ini nih. Jika A lebih besar dari M. Aku nulisnya ke bawah aja kali ya biar kelihatan. Jika A lebih besar dari M, maka hasil limitnya itu selalu tak hingga. Jika A sama dengan M, maka hasil limitnya itu selalu 0. Jika A lebih kecil dari M, itu hasilnya adalah minus tak hingga. Gitu ya. Ini rumus limit X menuju tak hingga kalau bentuknya akar dikurang akar ya. Kalau akar dikurang akar ya. Oke, paham? Coba kita masuk ke soal. Pasti kalian langsung bisa jawabnya deh. Jadi cuman dilihat apa? Depan angka X-nya aja ya. Koefisien X-nya ya. Siapa sih yang lebih gede gitu? Siapa sih yang lebih besar gitu ya? Oke, coba ya soal yang ini. Berapakah jawabannya? Ayo, pada bisa nggak? Berapakah jawabannya? Berapakah jawabannya? Pada ngerti nggak aku ngomong apa tuh? Coba kalian pada paham nggak? Iya, dilihat ya koefisiennya. X di sini koefisiennya 1 ya. Di sini 1 ya. Kalau sama apa? Ini dianggap A-nya kan? Ini dianggap M-nya ya, gitu ya. Kalau sama apa? 0. Ya betul, 0. Aduh, pada pinter semua ternyata ini. Hebat-hebat nih. Ini yang nimbrung kelas berapa toh ya? Ini materi kelas 11 loh. Ini materi kelas 11 ya. Waduh. Luar biasa. Luar biasa ini. Yang ini hasilnya berapa? Yang ini hasilnya berapa? Deng deng deng. Anak kuliah. Aduh, kok anak kuliah yang nimbrung? Kenapa ini? Ada apa di kuliah ini? Muncul ini si limit ini. Muncul si limit ini kah? Oke, ini A-nya ya 5, M-nya berapa? 3 ya. Apakah A lebih apa? A lebih apa sayang? Lebih besar ya. 5 lebih besar dari 3 kan? Udah gampang banget kan? Aduh. Satu lagi ya. Satu lagi kalau limit X menuju tak hingga dari sabar. Kalau bentuknya X pangkat 2. Tadi kan pangkat 1 ya. Nah ini kalau pangkat 2. Ayo gimana nih? Oke, lanjut ya. Ke rumus. Pokoknya kalau ketemu limit tak hingga itu banyak cara cepetnya ya. Hafalin tadi udah 2 bentuk ya kita belajar. Kebanyakannya pakai cara cepet kok. Kalau limit X menuju tak hingga. Oke. Ini lihat ya. Lihat bentuknya ya. Ini bentuknya berarti persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Ini aku mau ngasih tahu rumus baru ya. Kok kalian udah pada jawab 0 sih? ini nggak bisa digunain, yang atas nggak bisa digunain ke sini. Nggak bisa digunain ya. Bentar, aku lihat rumusnya dulu, hilang malah rumusnya. Ntar aku salah ngasih rumus lagi. Sabar ya. Oke, aku kasih tahu dulu rumusnya. Kalau ini kalau bentuknya kayak gini ya.
Kalian kesemangat banget ah. Ini aku kasih tahu tipe ketiga ya. Apa tulis gitu tipe ketiga gitu. Ini tipe kedua tadi kan. Tipe kedua tadi tipe satu. Kalian semangat banget jawabnya. Ini tipe ketiga, oke? Kalau A-nya lebih besar dari P, itu jawabannya tahingga ya. Ya, oke? Kalau A-nya lebih kecil dari P, itu hasilnya 0. Oke? Tapi kalau A sama dengan P, itu ada rumusnya ya. Ada rumusnya ya. Rumusnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A gitu ya. Oke? Ini buat rumus berikutnya nih, tipe ketiga. Aduh, kalian semangat banget. Bedain ya, ini kan pangkat ke-1 nih. Jadi harus tahu rumus kalau udah harus tahu apa tuh maksudnya bentuk soalnya gitu loh. Nanti kalian pakai cara cepet nggak tahu bentuk soalnya juga salah ngaplikasiin kan. Nanti kalian ketemu kuadrat masukinnya yang ini. Aduh, jangan ya. Jangan ya. Nah, ini bentuk tipe ketiga ya. Tipe ketiga. Hafalin tadi ya. Tadi kan udah pecahan tuh, udah. Yuk, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Misalnya soalnya limit X menuju hingga dari akar gitu ya. Dikurang akar dari 4X kuadrat tambah 9X tambah 1. Nah, ini kira-kira pakai yang mana nih? Ayo kita tentuin dulu nilai A sama P-nya ya. Ayo kita tipe kedua tapi ada kuadratnya ya berarti tipe ketiga dong kalau ada kuadratnya. Kalau ada kuadratnya mah tipe kedua. Kuadratnya ada di mana dulu? Kuadratnya ada di mana dulu? Oke, tentuin dulu ya. Yuk kita tentuin dulu nilai A sama P-nya ya. Nilai A sama P-nya. Ini A-nya ya, betul? A sama P-nya itu koefisien X kuadrat ya. Koefisien X kuadrat nih A sama P-nya. Kamu tulis dulu A, ini P gitu ya. Oke, ngerti dulu nggak sampai situ? Berarti A sama P hubungannya apa? Sama dengan ya. Berarti harus pakai rumus ini nih. Ayo, hafalin ya. Berapa nih? Gampang, tinggal substitusi aja. Tinggal disubstitusi aja. SMP nanti sayangku hari Selasa ya. Apa hasilnya? Bisa nggak kalian tentuin? Ini kalau nggak bisa kamu tulisin atau ini A, ini B gitu kan, ini C gitu loh. Terus ini P, ini Q, ini R gitu loh. Kok bingung sih? Kok pada diem? Yuk kita masukin ya B min Q per 2 akar A ya. Berarti B-nya berapa? B-nya min 6 ya. Minusnya ikutin ya. Ada tanda minusnya itu ikutin. Minus 6 dikurang Q-nya itu 9 berarti kan? Dibagi 2 akar A-nya berapa? A-nya 4 gitu ya. Paham nggak? Berarti hasilnya berapa nih? Minus 15 per 2 kali 2 ya. Berarti min 15 per 4. Gitu. Udah rebes. Siapa yang pusing? Gampang kan? Ayo, kalau ketemu limit X menuju hingga nggak usah pusing lagi ya. Gampang banget kan? Kok bisa min 9? Ini sayangku, ini dilihat makanya tuh namain PQR ya. Ini ikutin nih. Ikutin soalnya, rumusnya. A, B, C, PQR. Nah kamu nih ada ketemu soalnya nih. A, B, C, PQR. Satu lagi ya, coba satu lagi. Yang belum paham. Ini rumus cepet ya, dapat dari mana? Itu atau kamu harus dibuktiin dulu pakai pembuktian rumus ya. Emang mau jadi profesor kah? Itu udah ada rumus cepetnya ya. Siapa penemunya kurang tahu ya. Bukan saya aja yang pasti mah. Kalau saya penemunya, saya udah jadi profesor ya. Untungnya bukan ya. Kalau nggak kepalanya botak. Ayo tentuin dulu ABC PQR-nya. Yuk tentuin dulu yuk. Kalau nggak bisa nentuin, kamu tulis nih di bawahnya nih. Ini A gitu, B, C gitu kan. Tinggal tulis aja kan.
P, Q, R gitu loh. Leo tinggal tulis aja. A, B, C, P, Q, R ya. Oke, bisa masukin rumusnya yuk, langsung yuk masukin ya. Jadi, tanda-tanda di depannya ini ikut-ikut ya. Nanti kalau misalnya minus gitu ya. Jadi harus ikut ya. Jadi kamu kalau nentuin B itu bukan 6 ya, tapi min 6. Minnya ikut. Tanda di depannya itu ikut ya. Kecuali kalau positif. Ada yang udah dapet jawabannya? Coba gampang banget. Siapa yang udah dapet jawabannya? Siapa yang udah dapet jawabannya? Iya, tinggal dimasukin berapa coba. Berapa? Oh, udah dapet jawabannya. 5 dikurang 2 ya, dibagi 2 akar 2 gitu ya. Iya, berarti jawabannya 3 per 2 akar 2 ya. Oke, kalau di matematika jawabannya nggak boleh akar di bawah, jadi harus dirasionalin namanya ya. Harus dirasionalin ya. Dirasionalin. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4 ya. Akar 4 itu adalah 2. Oke, jadi akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali 2, 4. Ini jawabannya udah beres. Rebes. Gitu ya. Ngerti nggak? Jadi dilihat aja nilai A sama P-nya ya. Paham? Siapa yang masih pusing? Minum Panadol ya. Yang pusing minum Panadol ya. Ngerti nggak? Siapa yang masih pusing? Coba nih satu nomor lagi. Kira-kira hasilnya berapa? Coba gunain rumus ini. Gunain rumus ini ya. Ya SS sayang, habis ini ya. Habis ini SS. Satu nomor lagi udah. Aku mau ngajar Zoom soalnya bentar lagi. Jadi live-nya juga mau beres. Berapa jawabannya? Udah bisa belum? Coba yang aku ajarin pada ngerti kagak sih? Siapa yang belum ngerti? Ada nyamuk. Jatuh. Kalau soalnya plus beda lagi ya nanti ya. Ini soalnya min dulu. Oke, dilihat aja ya, tinggal A sama P-nya apa nih? Iya, kuncinya tinggal A sama P-nya aja dulu ditentuin ya. Lebih apa? Lebih besar. Ih, gampang banget kan. Udah jawabannya tahingga. Gitu. Pada ngerti nggak semuanya? Nih yang mau SS, sok SS, SS. SS, PR buat kalian nih. Nomor 8, siapa nih bisa ngerjain? Nomor 8 ada yang bisa kerjain? Yang butuh buku soal kalian bisa klik keranjang kuning ya. Kalau mau butuh buku latihan buat di rumah. Buat kalian belajar. Bentar ya, nyalain lampu dulu. Ternyata gelap. Bentar, yang SS sabar. Aku nyalain lampu dulu. Bisa. Wah, siapa nih yang bisa ngerjain nomor 8 nih? Iya dong. Contoh soal. Kenapa jadi tata tinggal pakai rumus ini ya? Nih kalau A, jadi kalau ada rumus cepatnya nih, kalau limit X menjadi hingga akar dari gitu ya, persamaan kuadrat dikurang akar dari persamaan kuadrat gini ya. Kalau A-nya lebih besar dari P itu tahingga ya. Iya, makasih sayang didoain. Aduh, terima kasih doa kalian ya ampun. Terima kasih banyak yang doain. Nih, ini SS dulu ya. Next ya, aku minggu depan bahas. Iya, betul. Akarnya jadiin pangkat dulu. Pinter kamu. Elga. Betul sekali. Akarnya jadiin pangkat dulu. Hebat. Betul. Nanti baru pakai cara cepet ya. Iya dong. Namanya matematika itu kan ilmu berpikir. Jadi contohnya gimana, soalnya gimana. Ya iya. Kan nyuruh kalian mikir gitu. Udah 3, 2, 1 cek.
Komennya kalau nggak mau ngeganggu, kamu swipe aja ya. Swipe ke kanan apa lupa ke kiri sih. Udah 3, 2, 1. Ya, nanti ini aku dari awal aku kasih lihat semuanya ya. Nih tipe 1, tipe 2 nih. Ya next ya, limit trigonometri lebih gampang lagi ya. Tapi kalian harus hafal rumus trigonometri memang. Kalau nggak hafal nggak bisa ya. Limit trigonometri itu ada cara cepetnya juga, cuman kalian harus hafal rumus trigonometrinya dan harus ngerti. Dasarnya dari sana soalnya ya. Yang lihat tuh pusing kepala, jangan dilihat ya. Jangan lihat tuh, udah tutup mata aja. Turunan fungsi udah pernah saya bahas. Coba link. Nanti ya link YouTube. Iya, link YouTube-nya coba aku share di Telegram ya. 3, 2, 1 udah belum adik-adikku? Cek. Nih. Tadi kita latihan beberapa nomor ya. Nih. Di YouTube ada ininya di YouTube. Ini pelajaran SMA sayang. Link YouTube Telegramnya ada di bio ya. Kamu klik aja ke sana. Di bio maksudnya. Iya, sama-sama cantik. Integral parsial besok ya. Besok sayangku yang cantik yang cakep ya. Ini mau dibahas nggak nomor 8? Bisa nggak nomor 8? Mau dibahas atau jadiin PR? Jadiin PR aja ya, biar kalian pintar. Bahas nggak? Contoh soalnya apa? Soalnya apa katanya? Ya iya itulah uniknya matematika ya. Kan nyuruh kalian berpikir lah. Ya, kalau gampang bukan matematika katanya. Kalau contoh soal sama berarti bukan matematika, itu namanya apa ya? Ya, yang mau dibahasnya aku spill nanti minggu depan aku ininya. Soalnya SS sayang tuh nomor kenapa buram? Bentar. Nomor 8 tuh soalnya ya. Nomor 8. Ini limit X menuju tak hingga ya. Dari 2X min 7 gitu kan. Dikurang akar dari 4X kuadrat tambah 8X min 5 gitu kan. Oke. SS yang terakhir yang mana? Yang mana yang di terakhir? Nanti ya sabar ya. Oke. Kita mau pakai rumus. Nah ini lihat ya, ini bentuk kuadrat ya. Akar kuadrat gitu ya. Berarti akar kuadrat. Nah mau nggak mau pasti pakai rumus yang ini ya. Nah mau nggak mau pasti pakai rumus yang ini ya. Oke, ingetin ya. Jadi buat kerjain soal yang ini. Bentar. Iya, dibentuk kuadrat dulu betul. Gini ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, nah ini gimana dong? Kan ini ada akarnya, ini kagak ada gitu kan. Kita mau nggak mau pakai rumus ini kan. Sebetulnya kalau cara cepet. Jadi kamu ini caranya ini dibentuk akar. Diadain akarnya gitu. Diadain akar ya. Jadi kamu tambahin akar. Gitu di soal ini. Nah biar akarnya hilang, jangan lupa kamu harus kuadratkan ya. Gitu ya. Oke? Jadi kalau akar dari X itu kalau dikuadrat tuh hasilnya kan tetap balik lagi ya ke X-nya gitu ya. Jadi ngerti nggak sih? Oke, kalau bentuknya kayak gini berarti kamu harus bentuk akar sendiri ya. Tapi jangan lupa dikuadratin ya. Karena harus sesuai dengan soal. Tidak boleh merubah soal gitu. Kalau kamu cuma nulis akar doang ya jadi salah. Masa jadi ngerubah soal gitu kan?
Cuma nulisnya akar dari 2x min 7 aja gitu. Dikurang akar nanti ini. Nggak bisa. Ya, jadi harus dikuadrat gitu ya. Oke? Paham? Ya, agak berusaha sedikit ini mah ya. Nah, kalian harus tahu 2x min 7 dikuadrat apa hasilnya? Ayo, pada tahu nggak 2x min 7 dikuadrat apa hasilnya? 2x min 7 dikuadrat berapa hasilnya? Pada tahu nggak? 2x min 7 dikuadrat apa hasilnya? Caranya itu berarti kamu kuadratin ya, 2x dikuadrat. Oke, rumusnya itu 2x dikuadrat dikurang gitu ya. Kalau ini tandanya kurang-kurang. Kaliin aja semua angka yang ada di sini nih. 2x dikali 7 dikali 2 gitu ya. Ditambah terakhir 7 kuadrat. Gitu ya langkahnya ya. Atau kalau kalian nggak hafal rumus, kalian bisa capit kepiting kayak gini nih. Nih, kayak anak SMP. Gitu ya cara lambat. Kalau cara cepet ngapalinnya ini kuadrat gitu ya. Dikurang, kaliin aja semuanya ini. 2x kali 7 kali 2 gitu ya. Ditambah yang terakhirnya dikuadrat juga. Gitu, oke? 2x dikuadrat berapa? 4x kuadrat. Dikurang ini berapa nih? 28 ya? Nah, gitu ya. Nah, jadi soalnya berubah. Soalnya berubah ya. Soalnya berubah jadi akar gitu kan. 4x kuadrat min 28x plus 49 dikurang akar dari 4x kuadrat tambah 8x min 5 gitu. Paham nggak? Nah, kalau bentuknya udah kayak gini kita bisa pakai cara cepet ya. Cara cepet ya. A sama P-nya sama ya. Oke, A sama P-nya sama berarti pakai rumus yang ini ya. A, B, C, P, Q, R. Oke, bisa dong kalian? Berapa jawabannya? Bisa? Jawabannya berapa? Ayo, limitnya. Kalian yang jawab ya. Aku nunggu jawaban kalian ah. Pada ngerti gak sih aku ngomong apa dari tadi nih cuap-cuap udah sejam lebih. Udah cuap-cuap aja nih dari tadi. Berapa udah dapat belum jawabannya? Siapa yang udah dapat? Berarti B min Q ya rumusnya. Aku tulis di sini aja kecil ya. B min Q per 2 akar A gitu ya. Berarti min 28 dikurang 8 dibagi 2 akar 4 ya. 2 kali 2 berarti ya gitu ya. 28 tambah 8 berapa? 36 ya? 36 bagi 4 min 9. Siapa yang benar jawabannya? Ih, pada pinter. Yeay. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ya ampun. Awas ya, ulangan limit hingga kalian harus bagus ya. Takut cari lo kalau nilainya jelek ya. Yeay, gimana gampang? Gampang nggak jadinya? Belajar limit hingga? Ih, gampang banget ya. Udah ya, nih yang mau SS, soal terakhir. Ayo cepat 1 menit terakhir karena aku mau ngajar di Zoom ya. Ya polinom boleh ya. Tapi polinom itu agak susah ya. Nggak tahu kalau di live bisa nggak pada ngerti nggak? Soalnya memang polinom itu agak susah ya. Makasih agak doanya. Yang mau belanja boleh aku tungguin 1 menit lagi ya. Yang kalian butuh buku-buku. Oke. Tadi siapa yang belum SS halaman terakhir? Yang mana? Yang ini? Nih, SS nih. Aku kalau di Zoom bimbel online ya, cantik yang cakep. Kalau mau les online, kalian tinggal klik link di bio, masuk ke bimbel Logos. Gitu, tapi berbayar kalau di Zoom. Karena kan ngelesinnya privat. Kalau mau gratis ya di sini. Halaman pertama. Iya, makasih sayang, makasih juga. Soal terakhir yang tadi awal. Yang mana? Nih. Cepet. Kalau Senin sampai Jumat biasa aku live-nya. Aduh, aku belum. Biasanya aku nge-live-nya jam 5 ke atas gitu deh. Kalau Senin sampai Jumat ya.
Kalau Sabtu mah biasanya siangan gitu. Iya, sama-sama. Semoga kalian ulangannya dapat bagus-bagus ya. Udah aku ajarin nih capek-capek nih, cuap-cuap nih. Kalau kalian jelek, aduh, paling ini soalnya gampang banget kalau limit X menyertai enggak ya. Kalau bimbel kita bimbelnya online, kalau offline kamu di Bandung nggak? Kalau di Bandung bisa ya. Nih udah aku satu-satu nih udah aku kasih tahu nih. Nih, yang mana lagi? Soal yang mana lagi? Let's privatnya beda-beda ya, cantik yang cakep ya. Beda-beda sayang. Kamu kelas berapa? Kan aku tak tahu. Nih. Ini kali ya soal terakhir. Nih. Amin, makasih didoain sehat. Kamu chat ke admin aja ya biar jelas. Soalnya kalau di sini aku bingung. Kamu kan lesnya les apa, mata pelajarannya gitu kan nggak tahu. Oke, ini ada satu yang kelewat kayaknya. Ini yang faktorisasi ya. Tadi nggak ke foto deh kayaknya. Trik pembagian mudah. Oke, nanti Senin ya. Kamu SDK? 321. Kelas 11 minggu depan ya. Besok aku mau jadi integral palingan. Kelas 11 di hari Jumat kok, ingetin. Kelas 11 integral juga nggak sih? Integral parsial. Oke, sudah ya. Sudah ya adik-adikku yang cantik yang cakep ya. Semoga kalian bisa ngerjain soal-soalnya ya. Jangan lupa kalau kalian mau ikutan belajar gratis sama aku, sering-sering aja lihat bio TikTok ya. Kalau nggak join ke Telegram nanti aku share di sana ya jadwalnya. Tapi yang hari ini aku lupa nge-share jadwal di Telegram. Aku kelupaan. Oke. Bye-bye. Sampai besok. Besok mungkin siang sepertinya. Siang ya kayaknya ya. Jam 11 apa jam 12 gitu. SS soalnya. Soal yang mana? Cantik nih soalnya. Iya, bye-bye. Yang cakep yang cantik. Terima kasih sudah menonton liveku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Selamat malam semuanya.